Adinda Dea Puji Lestari, 21, yang tewas usai menjadi korban begal di Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, ternyata sempat pergi lagi ke tempat kerja sebelum peristiwa nahas menimpanya pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Hal ini diungkap Asyari, 63 tahun, ayah Dea, saat ditemui di depan instalasi forensik RS Bayangkara Mohasan Palembang. Diberitakan sebelumnya, Dea ditemukan tergeletak tak bernyawa. Kondisinya mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Asyari menceritakan, sebelumnya korban pamit sekitar pukul 20.30 WIB, karena dipanggil lagi ke tempat kerja. Dia posisi sudah pulang kerja. Sekitar jam 8:30 pergi lagi ke Ramen, tempat kerja. Katanya mau beres-beres, ada tamu datang. Saya bilang jangan lama-lama, tapi ternyata ada kejadian ini, ujar Asyari. Asyari baru tahu kalau anaknya meninggal dunia dan menjadi korban kejahatan setelah 4 orang polisi datang ke rumah. Tahu dari polisi datang langsung ke rumah. Perasaan saya sudah tidak enak ketika polisi datang. Sekitar pukul 4.30 WIB tadi polisi datang. Katanya, ia melihat sejumlah luka yang ada pada anaknya, seperti di kepala, wajah, dan telinga mengeluarkan darah. Sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik korban hilang. Sedangkan telepon seluler masih ada pada korban. Cuma motor yang hilang. Telepon selulernya ada tapi tidak tahu bagaimana cara bukanya. Katanya, rencananya keluarga akan memakamkan jenazah dia di Taman Pemakaman Umum TPU Simpang TPA 2 Keramasan. Nanti tergantung dari sini. Kalau cepat selesai, habis zuhur kami makamkan. Ini masih nunggu kakak-kakaknya. Tutupnya. Kronologi. Diberitakan sebelumnya, seorang wanita muda berinisi Adinda Dea Puji Lestari, 21, ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah tertelungkup di tengah Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, Rabu, 19 Agustus 2026, sekitar pukul 1.30 WIB dini hari. Dari dugaan awal, ia tewas usai menjadi korban begal di jalan. Dugaan ini muncul sebab saat ditemukan, korban masih dalam kondisi menggunakan helm namun sepeda motornya sudah tak ditemukan. Ditambah lagi warga sekitar lokasi kejadian sempat mendengar suara perempuan dan motor terjatuh sebelum korban ditemukan. Informasi yang dihimpun sripoku.com, ditemukannya jenazah korban berawal saat Rizky, 19, dan neneknya, Darwila, 69, yang bekerja di pembakaran kayu yang tidak jauh dari TKP, tempat kejadian perkara, mendengar suara perempuan dan suara sepeda motor terjatuh. Rizky bersama saksi lain bernama Fadil kemudian keluar dari tempat pembakaran kayu dan langsung menuju ke sumber suara tersebut. Kami bertiga ini sedang bekerja, Pak. Lalu saya mendengar suara perempuan dan motor jatuh, katanya. Saat keluar dari tempat pembakaran kayu, Fadil melihat korban dalam keadaan tersungkur di aspal jalan sambil mengeluarkan darah dari arah mulut. Panik, Pak. Saya langsung memberitahu nenek saya, yakni Darwila, ungkapnya. Mengetahui hal tersebut, Darwila langsung menuju ke TKP dan setelah dilihat ternyata benar bahwa ada 1 orang perempuan dalam keadaan tertungkup di aspal jalan sambil mengeluarkan darah. Mendapati kejadian ini, saya langsung memberitahu penjaga malam, Pak, yakni Rizky, kata Darwila. Tak lama berselang, petugas Polsek Kertapati Palembang, piket fungsi, Reskrim, SPKT, dan Inafis Polrestabes Palembang langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan mengambil keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian, serta mengevakuasi korban ke RS Bayangkara Palembang. Jadi benar adanya korban diduga korban curas yang tergeletak di TKP dengan mengeluarkan darah di bagian muka dan kepala, dan dalam keadaan meninggal dunia, ungkap Kapolsek Kertapati Palembang, AKP Hermansyah, Rabu, 19 Agustus 2026, pagi. Lanjutnya, korban diduga merupakan korban curas, namun hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Kertapati Palembang dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Berdasarkan keterangan keluarga, saat itu korban melintas di TKP dengan mengendarai sepeda motor. Namun saat peristiwa itu terjadi, motor korban tidak ada di TKP, katanya. Ditambahkannya, terkait peristiwa ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk pengembangan. Masih dilakukan penyelidikan. Korban sendiri mengalami luka di bagian kepala yang diduga akibat tersungkur di aspal. Tutupnya. Mau dimakamkan di mana, Pak? Di TPA. Di mana? TPA Musuh 2. TPA Musuh 2. Dekat rumah, Pak ya? Iya. Jam berapa sekitar, Pak? Kira habis bayang luhur. Tergantung dari sini kan. Kalau sini cepat, kita cepat. Cuma ini kan di sini.
ke rumah bayangkan masuk ke berangkatkan sekian itu. Tapi tahu gue dan mati ini semuanya di ruang dalam itu kan disuruh polisi.